Saudara-saudara, saya akan mati tahun 2054, jadi masih lama sekali. Tapi saya, saudara-saudara, mau bertanya kepada saudara, kalau saudara ketemu saya, jangan ingat yang negatifnya, pasti ada negatifnya. Yang positif satu aja, Edi. Kebaikan. Nixon. Kebaikan. Ibu Yeye. Sabar. Ya. Elias. Ganteng. Waduh Elias, luar biasa. Nanti saya ajak makan. Nanti saya ajak makan gudeg kamu ya kadang-kadang. Jadi intinya saudara-saudara, hidup sekali. Di mana engkau ada, hendaklah engkau meninggalkan jejak kebaikan. Sehingga orang di sekitar kehidupan Anda ketika mengenang hidup Anda akan tersenyum dan mengatakan, saya tidak pernah melupakan dia. Kebaikannya sudah menggores kebaikan di hati saya. Amin. Belajar dari kopi. Yang ketiga, kebaikan kecil bisa membuat perbedaan besar. 1, 2, 3. Sama seperti sebutir biji kopi yang bisa memberi rasa pada sepoci kopi. Satu tindakan kebaikan bisa membuat perbedaan besar dalam keseharian seseorang. Saya jadi ingat Mother Teresa waktu ada di Kalkuta. Saudara-saudara, Mother Teresa yang pernah mendapatkan hadiah Nobel, beliau sudah almarhum, seorang wanita biasa dari Albania yang datang ke India dan tergerak hatinya untuk menolong orang-orang miskin, anak-anak yang terlantar, orang-orang lepra. Setiap pagi dia sudah membuat keputusan untuk mengambil air, ambil handuk dan mencuci kaki orang lepra setiap pagi. Mengapa dia melakukan itu? Hanya untuk mengingatkan kepada dirinya bahwa masih ada orang-orang yang membutuhkan kebaikan saudara. Dia tidak bisa membeli segalanya untuk mencukupi semuanya, tapi dia bisa melakukan kebaikan kecil. Satu kali dia melihat ada bayi yang sedang dalam keadaan kejang dan badannya panas, dia tidak bisa memberikan obat. Dia mengambil bayi itu, dia dekap bayi itu, dihangatkan di dadanya dan bayi itu sembuh. Kebaikan kecil yang saudara lakukan, saudara akan mendapatkan penghargaan bagi orang yang sedang membutuhkannya. Jadi pada waktu menghadiri wisuda di Surabaya, saya ketemu sahabat saya, Pak Pendeta Retno Adi yang juga adalah Bimas Kristen untuk Blitar. Dan dia mengatakan, Pak Paulus, saya kaget sekali. Dia bilang, terima kasih ya buat sepatunya. Jadi dia masih pakai sepatunya yang kita belikan mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya kan? Sepatu yang warna merah itu. Dia masih berterima kasih, saya sudah bagi-bagi dengan teman-teman dan ini sepatu sampai hari ini menjadi sepatu kesukaan saya. Kebaikan kecil yang mungkin harga sepatu tidak seberapa, tapi bagi orang yang menerima dan sedang membutuhkannya, kebaikan kecil itu akan dikenang sepanjang masa. Tengok teman saudara, hari ini lakukanlah kebaikan kecil. Saya sangat percaya Nenek Nyoman, Swastini tidak akan pernah lupa dengan senyum saudara. Waktu saudara mengecat di sana, waktu saudara memperbaiki tempat tidur, mereka sekeluarga itu tidak akan pernah lupa. Kalau nanti videonya sudah selesai kita akan putar ya. Anaknya sampai menangis waktu diwawancarai. Nenek itu juga menangis ya. Waktu mau mengucapkan terima kasih, saudara-saudara, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa pamrih, tanpa minta balasan kebaikan akan dikenang sepanjang masa. Ada yang mengatakan seperti ini, kebaikan tanpa nama akan dikenang sepanjang masa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kalau kasih dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu atau sebaliknya.
Kalau melakukan kebaikan jangan minta balasan kebaikan. Karena kalau saudara melakukan kebaikan, minta balasan kebaikan, itu bukan kebaikan namanya, dagang. Iya kan? Makanya kalau melakukan kebaikan tidak usah minta balasan. Kapan kamu berbuat baik kepada saya? Saya ini sudah berbuat baik kepada kamu. Kalau diungkit-ungkit kebaikannya, kemudian minta balasan, itu bukan kebaikan. Waspadalah. Kalau melakukan kebaikan, lakukan dengan tulus. Nanti Tuhan akan melakukan yang terbaik buat saudara. Nomor 4, jangan takut untuk membela keyakinan Anda. 1, 2, 3. Jangan takut untuk membela keyakinan Anda. Biji kopi tidak larut dalam air panas, saudara. Saudara pernah rebus kopi? Dia tidak larut, artinya kopi yang hitam tidak jadi putih. Kopi hitam tetap hitam. Ampasnya itu masih tetap hitam. Iya kan? Kecuali mungkin kopi pura-pura atau kopi buatan dari plastik barangkali. Kopi tidak larut dalam air mendidih. Ia berdiri kokoh dan mempertahankan identitasnya. Demikian pula Anda tidak perlu takut untuk membela apa yang Anda yakini. Meskipun itu berarti berdiri sendiri. Jangan mudah larut intinya. Jangan mudah berpengaruh. Pertahankan identitas Anda. Hidup yang paling bahagia itu ada 2. Saudara pengen tahu? Kalau mau bahagia, jangan hidup pura-pura dan jangan pura-pura hidup. Saudara pasti bingung, ya kan? Kalau mau bahagia, itu nomor 1, jangan hidup pura-pura. Dan jangan pura-pura hidup. Artinya apa? Jangan suka pakai topeng, meniru orang lain. Ya kan? Weh, saudara lagi ngetren siapa ini? Saudara ikut trennya. Ya, ada orang yang sampai bedah plastik karena ingin mengikuti wajahnya seseorang yang menjadi idolanya. Pak Rudi, jadilah dirimu sendiri. Anda tidak bisa seperti Rano Karno. Ya, Pak Roni walaupun kulit hitam, rambut keriting, Anda tidak bisa menyamai Sarukan. Jadilah seperti dirimu sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. Untuk bahagia tidak perlu jadi orang lain. Justru orang yang paling bahagia adalah orang yang menjadi dirinya sendiri. Maka jangan suka pura-pura. Amin. Yang kedua, untuk bahagia jangan pura-pura hidup. Orang yang pura-pura hidup berarti dia tidak hidup. Itu masalahnya. Iya kan? Anda hidup pura-pura atau pura-pura hidup atau benar-benar hidup sekarang nih? Ya? Kalau ada orang yang hidup, pura-pura hidup, itu namanya zombie. Sebetulnya udah jadi mayat, tapi pura-pura hidup. Atau robot. Anda bukan robot, Anda bukan zombie. Anda adalah Anda, jadilah seperti diri Anda, supaya bisa menikmati hidup ini. Pertahankan identitas Anda. Jangan suka anut grubyuk, ya kan? Ngerti yang anut grubyuk? Apa itu? Anut grubyuk ikut suara mayoritas. Ikut-ikutan. Ya. Baik, ini yang bagian 5 nih yang agak sulit. Kopi ini luar biasa, saudara. Selesai ini saudara boleh minum kopi ya. Saya sudah dibuatkan kopi tadi. Jadi airnya memang air putih ini berubah. Rasanya jadi kopi. Tapi untuk jadi kopi seperti ini, dengar baik-baik bagian ini saudara. Biji kopi dipanggang dulu. Sebelum dipanggang, saya tahu prosesnya. Dipetik, belum, digiling dulu. Ya kan? Kalau di kampung digiling atau dijemur sampai kering. Ada kalau di kampung saya kadang-kadang semakin lama dalam karung semakin enak.
nanti pada waktu diperlukan, ditumbuk, waktu itu belum ada mesin penggiling, ditumbuk saudara-saudara. Ya kan, ditumbuk, kemudian waktu mau dijadikan kopi, setelah jadi biji kopi, disangan, orang Jawa bilang, sangrai, dipanggang, di wajan, ya kan, yang kalau di kampung dulu wajan yang dari tanah itu, dipanasi sampai hitam, sampai bau aromanya keluar, digiling, atau dihalusin lagi, pakai alu kalau orang di kampung, ya kan. Jadi prosesnya tidak gampang, setelah itu baru dipanaskan. Jadi prosesnya tidak semudah yang Anda bayangkan waktu minum. Waktu minum Anda baru menikmati enaknya, tapi prosesnya Anda tidak tahu. Biji kopi dipanggang dan digiling sebelum digunakan untuk membuat kopi. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Demikian pula Anda harus bersedia bekerja ekstra, mau diproses supaya hidupmu menghasilkan rasa. Jangan hanya mau bagian akhirnya, kadang-kadang nikmati prosesnya. Amin. Kopi tidak pernah mengelak, waktu digoreng tidak ada yang loncat dari wajan, waktu dijemur tidak ada yang lari dari jemuran, ya kan? Waktu dipanasin tidak ada yang mengeluh, ya kan? Dia menjalani saja demi orang lain bisa menikmati rasanya. Hidup kadang-kadang seperti itu. Ikuti saja prosesnya. Tengok teman saudara dan bilang sambil senyum, ikuti saja prosesnya. Haleluya. Nomor 6, jangan menyerah. Semua bilang jangan menyerah. Biji kopi mengalami suhu dan tekanan tinggi selama proses penyeduhan, tapi tidak menyerah. Diseduh itu tidak gampang, saudara. Apalagi kopi tarik. Saudara pernah lihat orang Banda Aceh atau nanti yang mau ke Singapura lihat orang bikin kopi tarik, itu direbus lagi, tarik lagi, masukkan lagi, rebus lagi, ditarik lagi. Maksudnya airnya ditarik, disaring. Itu kopi tarik. Tapi hasilnya memang beda. Kopi tarik dengan kopi yang diseduh begitu saja rasanya beda. Jadi saudara-saudara, pelajarannya adalah jangan menyerah. Ia terus mengeluarkan rasanya hingga akhir. Demikian pula Anda tidak boleh menyerah pada impian Anda. Belajar dari kopi. Nomor 7, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Biji kopi merupakan simbol harapan dan optimisme. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah keadaan sulit, kita masih dapat menemukan cara untuk membuat perbedaan dunia. Sumber inspirasi. Saudara-saudara, ada orang-orang kalau belum minum kopi belum bisa pikir. Jadi ada orang-orang yang kalau belum ngopi rasanya belum hidup. Ya kan? Itu Pak Rudi itu kalau belum minum kopi ngomongnya ngawur dia. Tapi ketika dia sudah minum kopi langsung matanya terang, otaknya juga mulai waras. Jadi ada orang-orang yang memang kopi itu bagian kehidupan, pagi-pagi sudah minum kopi. Saya tinggal di beberapa rumah yang dimiliki oleh teman, mulai dari Tasmania sampai Amerika, sampai di Belanda, pagi-pagi sebelum apa-apa pasti ngopi. Jadi waktu saya 3 bulan tinggal dengan Pak John Brewer di Singapura, pagi itu saya sudah bau aroma, saya sudah dengar nih, dia sudah bikin kopi, aromanya itu ada, sebelum mengapain, bahkan sebelum berdoa, sebelum apa dia ngopi dulu, baru dia melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kopi bisa menjadi sumber inspirasi. Berikutnya, mohon maaf saudara-saudara pecinta teh, saya tidak meremehkan saudara-saudara, tapi saya tetap menyukai kopi daripada teh. Ya. Yang ke-8, jalani hidup Anda sepenuhnya. Biji kopi digunakan untuk membuat minuman yang nikmat.
Dengan cara yang sama Anda harus menjalani hidup Anda sepenuhnya dan menikmati semua yang ditawarkan bagi hidup Anda. Apa yang ada, nikmatilah. Apa yang ada di depan mata, syukurilah. Belajarlah menikmati hidup, karena hidup sekali ini bukan untuk disesali. Hidup sekali ini untuk dinikmati. Amin. Anda menikmati hidup atau tidak? Atau menyesal? Siapa yang menyesal angkat tangan? Lebih baik saya mati aja daripada hidup seperti ini, ada? Kalau ada, Anda adalah orang yang paling kasihan di dunia ini. Terakhir, memberikan dampak positif bagi dunia. Biji kopi merupakan komoditas berharga yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Ada ilustrasi begini. Berapa harga kopi di situ menentukan tingkat ekonomi negara itu. Semakin tinggi harga kopi, semakin tinggi tingkat pendapatan orang di negara itu. Contoh, menantu saya Markus, dia bilang negaranya adalah termasuk negara yang paling mahal di dunia. Biaya hidupnya paling mahal. Saudara tahu, kopi 1 cangkir itu 7 euro. 7 euro itu bisa berarti 130.000 untuk 1 cangkir kopi. Di kampung saya 5.000 mungkin atau 3.000. Ya. Jadi kopi menjadi komoditi yang sangat mahal di seluruh dunia karena seluruh dunia membutuhkan. Makanya saya masih ingat Pak Tony Bate pernah pesan, Paulus bisa enggak kamu kirim 1 kontainer setiap bulan ke Adelaide. Nanti keuntungannya bagi untuk Mercy Indonesia. Saya sudah ajak dia ke sini, ajak ke Jawa Tengah, nengok PTP 18 di perkebunan Jawa Tengah, mau cari kopi Arabica yang kualitas nomor 1 supaya bisa dikirim 1 bulan 1 kontainer. Sulit untuk mendapatkannya karena banyak yang menginginkannya. Saudara pergi mau cari kopi Kintamani sudah sulit sekarang. Sudah banyak perusahaan dari berbagai negara yang mengincar kopi Kintamani. Jadi kopi menjadi komoditi yang sangat mahal. Ya kan? Juwita, itu kopi dicari-cari. Apakah kamu dicari-cari? Jangan sampai kopi menjadi komoditas yang lebih mahal daripada diri Anda. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, kadang-kadang sesuatu yang sederhana seperti kopi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita belajar sesuatu dalam kehidupan ini sehingga kita bisa belajar daripada kopi. Siapa yang tidak suka kopi angkat tangan? Yang tidak suka? Yang tidak suka, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda belum hidup di dunia. Anda belum menikmati indahnya dunia sebelum Anda menikmati kopi. Ya kan? Jadi hidup ini singkat, mari kita bisa belajar dari kopi, karena dari kopi pun kita bisa belajar bagaimana menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya cari-cari tadi lagu apa yang cocok untuk mengiringi. Ya. Tidak ada ya. Baik saudara-saudara, yang jelas hidup ini singkat, bikinlah pengaruh yang positif seperti kopi. Jalani kehidupan saudara, jalani prosesnya sehingga bisa dinikmati oleh orang lain seperti kopi. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami terus-menerus mau belajar sesuatu yang bisa memotivasi hidup kami, menolong kami. Sehingga kami bisa berdampak dalam hidup ini. Memberikan dampak positif, memberikan pengaruh positif. Sehingga hidup sekali ini benar-benar telah meninggalkan legacy. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa.